Pemirsa, harga minyak mentah meroket 12% pada perdagangan Jumat 6 Maret imbas berlanjutnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam sepekan terakhir, harga minyak mentah mencatatkan kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19, di mana minyak WTI melesat 35,63% dan Brent naik 27%. Harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat melambung 12% pada perdagangan Jumat 6 Maret 2026 karena gangguan pasokan minyak global akibat meluasnya perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Harga minyak mentah West Texas Intermediate ditutup di level 90,90 US dollar per barrel, naik 12,21%. Sedangkan harga minyak mentah Brent ditutup pada level 92,69 dolar per barrel, naik 8,52%. Dalam satu pekan, harga minyak WTI melejit 35,63% dan Brent naik 27%. Kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19 pada musim semi 2020. Untuk hari kedua berturut-turut, harga minyak mentah Amerika Serikat naik lebih tinggi daripada harga Brent karena kilang-kilang di seluruh dunia merebut kembali minyak mentah alternatif untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh gangguan pasokan dari Timur Tengah. Adapun harga minyak mulai melonjak tajam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran 2 pekan lalu yang mendorong Iran untuk menghentikan kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Konflik tersebut bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah penghasil energi utama di Timur Tengah yang berakibat mengganggu produksi dan memaksa penutupan kilang di pabrik gas alam cair. Berbagi sumber, IDEX Channel. Selanjutnya pemirsa, update dari Bursa Global. Bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Jumat di tengah kemunduran pasar tenaga kerja dan lonjakan harga minyak sebesar 12% akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Kombinasi tersebut mengancam akan menyulitkan The Fed menuju pemangkasan suku bunga. Diketahui pemirsa, pada perdagangan Jumat, indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,95% ke level 47.501. Indeks S&P 500 turun 1,33% ke level 6.740 dan indeks Nasdaq Composite merosot 1,59% ke level 22.387. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa mencatatkan penurunan mingguan terbesar dalam hampir 1 tahun karena konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Indeks acuan pasar saham Eropa Stoxx 600 ditutup kemudian turun 1,02% ke level 598,69. Indeks FTSE 100 Inggris turun 1,24% ke level 10.284. Indeks DAX Jerman terkoreksi 0,94% ke level 23.591. PT Garuda Indonesia Persero Tbk buka suara soal penurunan peringkat kualitas layanan oleh Skytrax. Ya, meski tak lagi menggenggam status maskapai bintang 5 versi Skytrax, Garuda Indonesia menegaskan hal tersebut tidak memberikan dampak material terhadap aktivitas operasional maupun bisnis perseroan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk buka suara perihal penurunan peringkat kualitas layanan dari maskapai bintang 5 menjadi bintang 4 oleh lembaga pemeringkat penerbangan global Skytrax. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen Garuda Indonesia mengakui bahwa berdasarkan hasil penilaian Skytrax, standar produk yang disediakan perseroan tidak lagi relevan dengan kriteria maskapai bintang 5. Adapun penurunan status tersebut mencakup kualitas layanan kabin hingga performa awak kabin yang sempat tergerus selama masa restrukturisasi. Manajemen Garuda Indonesia menjelaskan bahwa saat ini perseroan tengah menjalankan program transformasi layanan secara menyeluruh. Meskipun predikat bintang 5 lepas dari genggaman, manajemen menegaskan bahwa penurunan peringkat tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun aktivitas bisnis perseroan. Secara finansial, perseroan juga menyatakan kondisi keuangan saat ini tidak terganggu oleh rilis peringkat dari Skytrax tersebut. Fokus perusahaan kini tertuju pada penguatan brand equity sebagai maskapai full service carrier. Guna merebut kembali status bintang 5, perseroan tengah mengoptimalisasi berbagai inisiatif pembenahan yang meliputi penyegaran ground service di bandara, renovasi ruang tunggu hingga pengembangan layanan digital. Perseroan juga menargetkan penyempurnaan pada in-flight service dan pengalaman penerbangan secara umum. Berbagi sumber, IDEX Channel.
Ya, pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Entitas bisnis PT Wijaya Karya Tbk yakni PT Wijaya Karya Realty diketahui berencana untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Hotel Indonesia Group. Ya, Korporat Sekretari Wika Ngatemin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memiliki kepemilikan saham di Hotel Indonesia Group sebesar 49%. Nantinya aksi divestasi itu akan dilaksanakan lewat proses transaksi afiliasi yang dialihkan kepada PT Hotel Indonesia Tour. Adapun nilai jual beli yang telah disepakati antara Waskita Realty dengan Hotel Indonesia Tour sebesar 7,8 miliar rupiah. Apabila transaksi ini rampung dilaksanakan, maka PT Hotel Indonesia Tour atau Injourney Hospitality akan menggenggam penuh kepemilikan saham atas PT Hotel Indonesia Group. Manajemen Wika menjelaskan transaksi tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya mengakselerasi industri pariwisata dan perhotelan Indonesia. Selain itu, aksi divestasi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Waskita Realty. Kinerja keuangan PT Alamtri Resources Tbk atau ADRO pada tahun buku 2025 mengalami penurunan tajam. Ya, laba bersih perusahaan tambang ini turun lebih dari 67% dibandingkan tahun sebelumnya. PT Alamtri Resources Indonesia Tbk mencatat penurunan kinerja keuangan pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pendapatan usaha ADRO turun 10,10% secara tahunan menjadi 1,87 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya pada periode yang sama tahun 2024, pendapatan usaha ADRO mencapai 2,08 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan ADRO pada 2025 berasal dari segmen jasa pertambangan yakni 1,01 miliar dolar Amerika. Sementara segmen pertambangan menyumbang 968,8 juta dolar Amerika dan pendapatan lain 60,52 juta dolar Amerika. Namun beban pokok pendapatan justru meningkat 3,33% menjadi 1,24 miliar dolar Amerika. Kondisi ini membuat laba bruto tergerus 27,16% menjadi 636,64 juta dolar Amerika. Pada akhir 2025, ADRO membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 447,69 juta dolar Amerika. Angka ini merosot tajam 67,56% dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang mencapai 1,38 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga akhir periode, total aset ADRO tercatat 6,82 miliar dolar Amerika, terdiri dari liabilitas 1,81 miliar dolar Amerika dan ekuitas sebesar 5 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran kemungkinan hanya akan berakhir jika Teheran tidak lagi memiliki militer atau kepemimpinan yang tersisa. Trump bahkan menegaskan saat ini tidak tertarik untuk melakukan negosiasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir pekan lalu menyatakan perang melawan Iran kemungkinan akan hanya berakhir jika negara tersebut tidak lagi memiliki militer yang berfungsi atau kepemimpinan yang tersisa. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan saat ini tidak tertarik melakukan negosiasi dengan Iran. Ia bahkan menyebut kampanye serangan udara yang berlangsung dapat membuat perundingan menjadi tidak relevan apabila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan militernya dihancurkan. Unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika konflik antara Israel dan Iran memasuki pekan kedua dengan kedua pihak saling melancarkan serangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Namun, Pezeshkian menolak tuntutan Trump agar Iran menyerah tanpa syarat. Ia mengatakan Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara sekitar, kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Berbagai sumber, IDX Channel.